Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 0,10% ke angka 6.788. Selain video ini kami juga mau upload video pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa satu emiten yang kembali diakumulasi CEO-nya dan hari ini terpantau berhasil bangkit. Dan di video ini coba analisa beberapa saham di satu sektor saham yang sampai saat ini masih melanjutkan kenaikannya. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembalikan coba update beberapa saham yang bergerak di sektor emas yang terpantau sampai saat ini masih bergerak naik. Bisa kita lihat saham pertama BRMS, kemarin beberapa hari lalu baru sempat kita update, sekarang saya update lagi karena sudah mencapai target di 450. Dan cara pergerakan bisa kita lihat BRMS saat ini sudah berhasil naik di atas 400 dan secara trend sebenarnya sudah mulai membaik, sudah mulai bergerak trend. Walaupun memang candle hari ini tidak begitu oke karena ada shadow ke atas menyentuh 450, ternyata ditutup di 430. Dan jika kita perhatikan 450 memang merupakan resisten yang sebelumnya beberapa kali menahan kenaikan dari saham ini. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan hari ini 9% lebih asing masih masuk dengan jumlah yang sangat besar. Satu minggu terakhir asing sudah mulai masuk dan kenaikan hari ini masih ada akumulasi besar. Sehingga saya lihat saham BRMS masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 450 besok. Apabila satu minggu ke depan terkonfirmasi berhasil break 450, secara teknikal BRMS akan lanjut uptrend dengan target terdekat di 480 sampai target lebih jauh di harga 500 yang merupakan resisten psikologis berikutnya. Dan menarik apabila berhasil break 450 maka kedepannya 450 akan menjadi support kuat untuk BRMS. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold karena cara trend sudah mulai membaik, sudah mulai uptrend plus masih ada inflow. Jadi teman-teman bisa jadikan 400 untuk trailing stop atau garis EMA 50 yang saat ini sekitar 380 untuk trailing stopnya. Dan target take profit jangka pendek itu di sekitar 450. Apabila berhasil break, target berikut di 480 dan 500. Oke, sekarang kita akan coba lihat sampai SAB. Sampai SAB hari ini juga masih lanjut naik, tapi candle hari ini tidak begitu oke walaupun sempat mendekati harga 320, tapi belum sempat menyentuh 320. Hari ini PSAB ditutup hanya naik 2% ke 304. Jadi 2 hari terakhir memang candlenya tidak begitu oke. Mencoba untuk break harga 300 sebenarnya ini masih belum terkonfirmasi break. Tapi secara pergerakan PSAB juga sudah mulai membaik. Tapi tetap saja apabila terpantau satu minggu ke depan PSAB gagal bertahan di atas 300, cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah menuju 270 sampai garis EMA 50 yang saat ini sekitar 266. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, menurut saya sudah harus pertimbangkan do take profit apabila PSAB gagal menembus atau naik di atas 320 atau hold saja selama PSAB tidak turun bawah harga 300. Dan jika kita perhatikan kenaikan PSAB hari ini, bisa kita perhatikan asing masih keluar dalam beberapa hari terakhir. Di broker summary pun terpantau ini bukannya ada akumulasi, malah terpantau kenaikan 2% lebih ini ada distribusi. Jadi candle tidak begitu oke 2 hari terakhir dan ternyata ini masih ada distribusi. Dan cara candle 300 ingat ini belum terkonfirmasi break. Jadi apabila kembali melemah bawah 300, cara pergerakan saya lihat ada potensi untuk mulai melemah atau mulai sideways untuk tren jangka pendeknya. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin coba entry sampai SAB, misalnya masih bisa coba pantau di sekitar 300. Apabila berhasil break atau berhasil naik di atas 300 secara candle dengan lumayan solid, misalnya masih bisa coba entry dengan target jangka pendek di 320 sampai target lebih jauh di sekitar 340 selama PSAB kuat berada di atas 300. Oke, sekarang saya akan coba analisa MDKA. MDKA bisa kita lihat secara teknikal sudah mulai membaik walaupun masih berada di bawah garis EMA 150. Tapi bisa kita lihat secara teknikal saat ini MDKA sudah tidak downtrend. Sebelumnya memang bergerak sangat downtrend, sempat menyentuh 1400, mulai mencoba bangkit, tapi mencoba naik di atas 1650 MDKA agak break, terkoreksi kembali ke 1400, ini sudah mulai bangkit. Sehingga saat ini kembali membentuk high low. Menariknya saat ini sudah berhasil break garis EMA 50 di harga 1700 dan bisa kita lihat saat ini MDK mencoba untuk break resisten berikut di 1800. Jadi dalam beberapa hari terakhir ini MDK mencoba naik dari 1800, cara candle memang ini belum terkonfirmasi break. Tapi cara pergerakan MDK menurut saya sudah mulai membaik.
Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, misalnya saat ini masih bisa di hold, yang baru mau coba entry pun misalnya masih bisa coba dipantau untuk buy on breakout apabila MDKA berhasil break 1800. Dan jika kita perhatikan pada kenaikan MDKA hari ini, asing terpantau memang masih terus keluar dari saham MDKA, tapi kenaikan 3% lebih ini terpantau ada akumulasi. Walaupun akumulasi memang tidak besar. Jadi untuk MDKA apabila teman-teman ingin coba pantau, bisa buy on breakout apabila berhasil break dengan target berikutnya misalnya jika 1930 sampai 2000. Dan jika terpantau ternyata gagal break pun di sekitar 1800 dan terkoreksi, misalnya masih bisa coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 di sekitar 1700. Jadi MDK selama kuat di atas garis EMA 50 saya lihat secara teknikal akan mulai membaik. Walaupun memang belum bisa kita konfirmasi uptrend selama belum berhasil break garis EMA 150. Oke, selanjutnya saya coba update juga pergerakan dari saham Archie. Saham Archie bisa kita perhatikan cara pergerakan saat ini juga kembali mencoba untuk break garis EMA 150. Dan cara pergerakan juga Archie sebenarnya sudah mulai membaik. Sebelumnya bergerak downtrend karena gagal naik di atas garis EMA 150. Sempat menyentuh 240, setelah itu bisa kita perhatikan Archie mulai sideways, mencoba break garis EMA 150, gagal break, terkoreksi ke garis EMA 50, Archie bisa bertahan dan saat ini kembali rebound. Jadi Archie menarik apabila berhasil break garis EMA 150 yang saat ini sekitar 276. Nah, candle hari ini jika kita perhatikan memang lumayan solid, dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham Archie, asing terpantau hari ini melakukan sedikit distribusi, tapi asing bisa kita lihat jarang transaksi pada saham ini. Jadi kita tidak perlu terlalu fokus saham pergerakan asing saham Archie, tapi jika kita lihat kenaikan 4% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi besar. Jadi untuk saham Archie, secara teknikal saya lihat akan membaik atau menarik apabila Archie berhasil naik di atas 280 atau minimal bisa bertahan di atas garis EMA 150. Dengan target kenaikan saya lihat ada potensi ke 300 apabila terkonfirmasi berhasil break garis EMA 150. Tapi secara pergerakan saham Archie menurut saya secara pergerakan lumayan liar. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham Archie, teman-teman harus lebih disiplin. Jadi jika dibandingkan dengan BRMS dan MDKA, Archie menurut saya lumayan liar. Tapi hampir mirip dengan PSAB, walaupun tetap PSAB pergerakannya lebih oke daripada saham Archie. Dan untuk saham Antam dan saham Harta Dinata hari juga memang masih bergerak naik, tapi kemarin baru saya analisa jadi saya tidak update dulu. Untuk saham Antam juga saat ini sudah mendekati resistensi 1700, jadi saat ini masih sangat layak untuk di hold, apalagi untuk teman-teman member yang saat ini berhasil dapat di sekitar harga bawahnya. Nah, cara pergerakan Antam saat ini sudah mulai uptrend. Harta Dinata juga sama bisa kita perhatikan saat ini juga masih bergerak naik. Jadi saya akan coba update mungkin Antam dan Harta Dinata di akhir minggu nanti. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini.